Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delisa Miftahul Hidayah, NIM A4101801113, dan teman saya Nurul Solihah, NIM A4101801114. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Muhammadiyah dan Kiprah Sosial Kemasyarakatan, yang terdiri dari 4 submateri. Yang pertama, Muhammadiyah dan Pendidikan. Yang kedua, Muhammadiyah dan Sosial Budaya. Yang ketiga, Muhammadiyah dan Ekonomi. Yang keempat, Muhammadiyah dan Politik. Yang pertama, Muhammadiyah dan Pendidikan. Sejak pertama kali didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah sudah berkonsentrasi langsung kepada pendidikan dan pengajaran. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa terdapat 3 nilai dasar pendidikan yang perlu dikembangkan guna membangun suatu negara yang besar. Nilai dasar pendidikan tersebut antara lain pendidikan akhlak, pendidikan individu, pendidikan sosial. Yang pertama, pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak merupakan suatu usaha untuk menanamkan karakter seseorang, karakter manusia yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, pendidikan individu. Pendidikan individu merupakan suatu bentuk usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang seimbang antara mental dan jasmani, keyakinan dan intelek, perasaan dan akal, dunia dan akhirat. Lalu yang ketiga ada pendidikan sosial. Pendidikan sosial merupakan bentuk usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup dalam bermasyarakat. Kemudian hingga saat ini lembaga-lembaga Muhammadiyah terus berkembang pesat. Salah satunya lembaga Muhammadiyah yang berjalan di bidang pendidikan, jumlahnya tidak kurang dari 9.500 unit. Jenis-jenis amal usahanya itu ada TK atau PG sebanyak 4.623, sekolah dasar SD atau MI sebanyak 2.604, sekolah menengah atas atau SMA, SMK, MA sebanyak 1.143, kemudian sekolah menengah pertama SMP atau MTS sebanyak 1.772, kemudian ada pondok pesantren sebanyak 67, kemudian perguruan tinggi Muhammadiyah sebanyak 177, bahkan jumlah perguruan tingginya melebihi dari jumlah perguruan tinggi negeri. Kemudian ada sekolah luar biasa atau SLB sebanyak 71. Selain lembaga Muhammadiyah yang berjalan di bidang pendidikan, ada pun lembaga-lembaga Muhammadiyah yang berjalan di bidang lain, ada seperti rumah sakit, rumah bersalin, BKIA, BP, dan lain-lain sebanyak 2.119, panti asuhan, santunan, asuhan keluarga, dan lain-lain sebanyak 318, panti jompo sebanyak 54, rehabilitas cacat sebanyak 82, masjid sebanyak 6.118, musola sebanyak 5.080, kemudian tanah seluas 20.945.504 meter persegi. Adapun Majelis Muhammadiyah yang secara khusus mengurusi bidang pendidikan adalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen dan Majelis Pendidikan Tinggi atau Dikti. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar mengenai Dikti ya ketika kita mengurus PKM. Kemudian program umum pendidikan diputuskan dalam Muktamar ke-44 di Jakarta pada tahun 2000, terdiri dari 5 item. Yang pertama adalah memprioritaskan pengembangan kualitas dan misi pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang. Hal ini sudah melalui proses perencanaan yang strategis untuk mencapai tujuan dari Muhammadiyah dan sebagai ciri khas dari pendidikan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua ada memasukkan fungsi kaderisasi atau pengkaderan dalam perencanaan strategis dan penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang sesuai dengan tujuan pendidikan Muhammadiyah, yaitu manusia muslim yang berakhlak mulia, cerdas dan berguna bagi umat dan bangsa. Kemudian yang ketiga, menyiapkan pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang. Hal ini
didasari untuk menanggapi persaingan di era globalisasi saat ini, di mana pengembangan ciri khas pendidikan Islam sangatlah diperlukan, karena bisa kita lihat sendiri pendidikan Islam saat ini mungkin bisa dikatakan kurang. Kemudian yang keempat, ada pengembangan sekolah-sekolah unggulan hendaknya tidak mengarah pada eksklusivisme dan semata-mata mengembangkan kualitas kognisi dan skill. Kemudian yang kelima, khususnya mengenai taman kanak-kanak, Bustanul Atfal, playgroup, taman pendidikan Al-Quran, dan pendidikan informal serta non-formal lainnya hendaknya dijadikan sebagai persemayan penanaman iman, akhlak, dan kreativitas dan tidak mematikan perkembangan jiwa anak. Pada tahun 1917, Muhammadiyah mendirikan pengajian malam Jumat, di mana melalui forum ini berbagai pemikiran tumbuh berkembang menjadi latar berdirinya Badan Pembantu Pimpinan atau yang dikenal dengan majelis. Jadi melalui pengajian malam Jumat ini terbentuklah Korps Mubalik Keliling dan penyantunan dan perbaikan kehidupan. Nah, dari situ berkembang menjadi Majelis Tablik dan Majelis Pembinaan Kesejahteraan Umat atau PKU, yang mana majelis tersebut mempunyai tugas 1. Menyantuni anak yatim. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah, nasib anak yatim piatu menjadi perhatian khusus bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, bermula dari pengkajian rutin surat Al-Ma'un, yang kemudian saat ini sudah terdapat Panti Asuhan Yatim Piatu atau PAYP yang dikelola oleh Muhammadiyah dan Aisyah. Selain itu, Muhammadiyah juga mengembangkan amal usaha sosial berupa pemberian bantuan pembinaan anak asuh bagi orang yang tidak mampu. Adapun pemberian bantuan tersebut berupa A. Bantuan uang bayaran SPP, B. Bantuan uang dan alat-alat keperluan sekolah, C. Bantuan pinjaman sementara untuk menunjang usaha produktif usaha anak asuh, D. Bantuan bahan pangan untuk peningkatan gizi. 2. Mengembangkan seni budaya. Muhammadiyah memiliki kepedulian mengenai budaya, khususnya tentang seni, dan sempat memiliki lembaga bernama ISBM. Namun kejayaannya sempat redup dan kembali mendapat perhatian pada Muktamar ke-42 di Yogyakarta berdasarkan keputusan Munas Tarjih ke-22 pada tahun 1995. Ditetapkan bahwa karya seni hukumnya mubah atau boleh selama tidak mengarah atau mengakibatkan fasad atau kerusakan, doror atau bahaya, isyan atau kedurhakaan, dan ba'ad innallah atau terjauhkan dari Allah. Hal ini dapat dilihat dalam program Muhammadiyah periode 1990 sampai 1995 pada sub E tentang kebudayaan. Dapat dilihat bahwa A. Meningkatkan perhatian terhadap dua masalah sosial budaya seperti kesenian, kepariwisataan, perkembangan dan perubahan masyarakat termasuk budaya tradisional, gaya hidup masyarakat. B. Mengembangkan seni budaya profetik dan religius yang mampu mendorong dan membangkitkan fitrah kemanusiaan dan mendekatkan manusia kepada Allah dengan simbol-simbol yang mudah diterima dalam rangka dakwah. C. Memberikan panduan terhadap gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan cenderung pragmatis, konsumtif, materialistis, dan hedonistik dengan pendekatan dan menggunakan simbol-simbol budaya alternatif dalam kerangka kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya Muhammadiyah dan ekonomi. Gerakan ekonomi sendiri itu sangatlah penting untuk memperlancar finansial suatu organisasi. Begitu juga untuk Muhammadiyah, yaitu untuk memperlancar gerakan Muhammadiyah. Di samping itu, pergerakan ekonomi bagi persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai pemberdayaan warganya, yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan, mengatasi kemiskinan, dan juga pengangguran. Nah, selanjutnya pada Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Solo, Muhammadiyah membentuk Majelis Ekonomi Muhammadiyah, yaitu untuk menanggapi masalah-masalah ekonomi nasional sebagai pandangan Muhammadiyah. Yang kedua, pada saat Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Aceh,
Nama Majelis Ekonomi Muhammadiyah dipertegas menjadi Majelis Pembina Ekonomi, di mana kegiatan Majelis Pembina Ekonomi mulai diarahkan, yaitu dengan penyusunan sebuah program. Penyusunan di sini didasarkan pada konsep visi dan misi tertentu. Majelis Pembina Ekonomi itu membina ekonomi umat melalui 3 jalur, yaitu mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Dan yang ketiga, memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Selanjutnya, Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal. Aset pertama yaitu sumber daya manusia atau anggota Muhammadiyah itu sendiri. Dan anggota Muhammadiyah itu sendiri bisa sebagai produsen, distributor, dan juga konsumen. Aset kedua, kelembagaan amal usaha yang telah didirikan, seperti sekolah, universitas, rumah sakit, dan juga panti asuhan. Yang ketiga, Muhammadiyah itu sendiri sejak dari pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Muhammadiyah juga membangun kerjasama dengan berbagai lembaga, misal Departemen Koperasi, dan sekarang sudah ada lebih dari 550 unit koperasi Muhammadiyah. Kemudian, potensi ekonomi Muhammadiyah juga telah diaktualisasikan dengan membentuk Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, yang mana selanjutnya menjadi lembaga jaringan untuk menyalurkan dana dari lembaga-lembaga lain seperti pengembangan nasional sosial. Selanjutnya, gerakan Muhammadiyah dapat dijalankan dengan mendirikan koperasi, yaitu sarana untuk melakukan penguatan ekonomi umat. Kemudian mendirikan BUMM atau Badan Usaha Milik Muhammadiyah dalam berbagai bidang seperti perdagangan, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, lembaga keuangan untuk mendukung usaha-usaha umat, yaitu seperti PT Modal Ventura, BMT, BPR Syariah, dan lain-lain. Kemudian sharing dengan berbagai perusahaan yang bonafit dan kompetitif, membangun jaringan informasi bisnis, membangun jaringan kerjasama bisnis dengan semua pengusaha dan koperasi Muhammadiyah. Lalu, melakukan pendidikan keterampilan tentang pengusaha teknologi produksi, pengemasan, manajemen, pemasaran, dan pengembangan. Selanjutnya, Muhammadiyah dan politik. Dalam Kitab Perjuangan Muhammadiyah ke-40 di Surabaya, dalam bidang politik, Muhammadiyah berusaha sesuai dengan kitahnya, yaitu dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, harus dapat membuktikan bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, material, dan spiritual yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, usaha Muhammadiyah dalam bidang politik merupakan bagian gerakan dalam masyarakat. Dalam Muktamar Muhammadiyah ke-38 menegaskan, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat. Yang kedua, setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasi dapat memasuki atau memasuki organisasi lain selama organisasi lain itu tidak mengganggu ART atau anggaran rumah tangga. Kemudian dalam sikap Muhammadiyah terhadap politik itu berdasarkan Kitab Perjuangan dan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yaitu berdasarkan keputusan Tanwir Denpasar pada tahun 2002. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah berpandangan berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu
perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan dua strategi, yaitu kegiatan politik dan kegiatan kemasyarakatan. Muhammadiyah secara khusus mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan. Muhammadiyah juga sebagai organisasi keagamaan atau organisasi kemasyarakatan yang mengembang misi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang aktif dan konstruktif dalam usaha pembangunan dan reformasi nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.